Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati, eh, Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana, Pak Dr. Asnasio Lasman. Yang saya hormati juga dosen pembicara, Bapak Dr. Insinyur Arif Surahman. Yang saya hormati, Kepala Program Studi Teknik Energi Terbarukan, Bapak Dr. Aep Saipul Uyun. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga Pak Jatmiko ya nanti yang sebagai dosen moderator dan sekaligus sebenarnya Pak Jatmiko ini juga dosen panas bumi di Sekolah Pascasarjana Unsada. Dan juga yang saya hormati para peserta webinar pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara Bismillahirrahmanirrahim. yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur Sekolah Pasca Sarjana kepada Pak Direktur, Bapak Dr. Asnasio Lasman. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih Mas Bangun, Pak Pembicara, Mas Arif Surahman, Mas Aep, kemudian Bapak-Bapak dan Mas-Mas dan Mbak-Mbak ya, karena ini kebanyakan masih di jauh di bawah saya yang ikut serta dalam webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan diperkaya ya dengan nuansa panas bumi. Ya. Panas bumi ini potensinya di Indonesia cukup besar. Kalau nggak salah 40% ya. Panas bumi itu ada di Indonesia. Dan ini adalah termasuk energi yang gratis ya, gratis dan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini hebatnya lagi nggak bisa diekspor, kecuali hasilnya aja listriknya diekspor. Kalau batu bara, minyak, gas itu masih bisa diproduksi di suatu lokasi yang memanfaatkan lokasi lain gitu, dengan ditransport. Tapi kalau ini nggak bisa, harus dimanfaatkan di situ. Ya. Dengan demikian untuk apa? Untuk prosperity, ya, untuk kesejahteraan penduduk sekitar, dengan CSR-nya, dengan pembangunan community building di situ itu akan menjadi semakin bagus. Artinya kita menjadi semakin maju di situ. Uh, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pertama terima kasih ya telah hadir dalam kegiatan pagi hari ini, yang mungkin di antara hari libur ya, hari libur yang ada. Tapi kegiatan kami di Pasca Sarjana Universitas Dharma Persada itu memang pada Sabtu, jadi kalau nggak Kamis, Jumat, Sabtu malam, ya malam hari, dan hari Sabtu. Sabtu itu all day itu kegiatan kami karena banyak seperti tagline yang ada di apa pada background kita ya. Jadi kalau sudah bekerja mengapa tidak untuk terus belajar gitu ya. Jadi belajar itu tidak bisa di stop hanya pada pada masa kecil saja. Jadi sudah bekerja pun kalau kita masih ada semangat itu terus kita bisa untuk belajar di situ. Dan kita memberikan peluang di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dengan energi terbarukan dan khususnya sekarang ini ada kita bicara masalah panas bumi. Karena tadi mungkin dengar bincang-bincang saya dengan Pak Arif Pak Arif bahwa Indonesia itu mau tidak mau, suka tidak suka dalam suatu patembayan kekeluargaan di negara-negara di dunia ini harus mengikuti angin, angin yang ada. Anginnya itu apa? Anginnya itu semua menginginkan dunia itu makin bersih, makin enak dihuni. Maka karenanya dan itu bagaimana mengusahakan untuk bebas dari polusi, ya polusi. Dan Indonesia terus bertekad ya bahwa pada tahun 2060 itu kita masuk dalam net zero emission. Artinya apa? Artinya kalau ada yang fall out yang dikeluarkan itu nanti harus ada yang menyerap. Tapi totalnya itu bisa nol emisinya. Itu 2060. Untuk menuju ke arah stepping ke sana itu tidak mudah. Itu perlu dengan beberapa usaha. Dan usaha-usaha itu dilakukan dengan terutama dengan mengedepankan energi terbarukan. Jadi kenapa sekolah pasca sarjana ini dibuat 13 tahun yang lalu. Nah,
Tapi ini menjadi sia-sia. Tadi mungkin pernah dengar pembicaraan saya dengan Pak Arief ya. Menjadi sia-sia manakala peluang yang ada di energi terbarukan, potensi ada pada kita, ya, potensi ada pada kita. Tapi kemudian yang bermain apa dalam daerah energi terbarukan itu banyak banyak orang asingnya. Orang kita menjadi penonton, itu menjadi sakit. Jadi harusnya kita semua harus menikmati dengan apa dengan kekayaan potensi yang ada tadi. Nah untuk itu maka penyebar luasan ini menjadi penting karenanya. Jadi saya menganggap penting karenanya karena jangan sampai nanti ada jealous ya, jealous keirian dari generasi ke depan nanti ya. Bahwa lu kenapa orang-orang tua saya dulu tidak memperhatikan nasib kita gitu. Misalnya gitu sampai kesejahteraannya jadi banyak orang-orang lain mengambil sementara kita diabaikan kayak gitu. Jangan sampai semacam itu. Maka pemahaman ini menjadi penting karena tapi sebelum tahu lebih jauh tentang itu, maka informasi ini harus diberikan secara masif. Dan itu pada kali ini terima kasih Pak Arief telah berkenan untuk hadir pada kesempatan ini untuk memberikan pencerahan pada kita. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin tahu lebih jauh lagi ya sudah S1 pengen ke S2 nanti Pak Aib Saiful Yunus sebagai Kaprodi dari Teknik Terbarukan silakan untuk bergabung di sini. Kira demikian dan terima kasih sekali lagi atas atensi yang diberikan dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana. Eh, Acara yang berikutnya mungkin langsung ke acara inti. Acara intinya kita akan dengarkan dosen dari dosen pembicara kita, Pak Arief, dan akan dipandu oleh Pak Jatmiko. Eh, Waktunya kami persilakan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi warahmatullahi semua. wabarakatuh. Salam kenal Pak Arief. Ini saya dulu juga jebolan BPPT Pak. Oh gitu Pak. Iya. Ya Dulu salam saya kenal kembali Pak. terakhir di TPSE tahun Oh 2011 Pak. TPSE. Iya, Oh iya 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 iya. tahun 2000. Saya yang membidani PLTP Kamojang itu dulu. Oh Masya Allah. Seharusnya saya banyak berguru dengan Pak Jatmiko ini. Enggak, bidang saya resource soalnya Pak. Jadi Oh, gini ya Resource Pak. Surface ya. Iya. Ya siap. Hari ini kita akan membahas dengan topik webinar itu dengan judul Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagai salah satu solusi untuk mitigasi emisi gas rumah kaca, potensi dan pengembangannya di Indonesia. Jadi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Arief ya, secara detail ya nanti mungkin ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari Pak Arief Surahman. Jadi beliau itu eh, lulus S1 dari Teknik Mesin UI ya. Tahun berapa nih Pak ya? 9 Dan tahun dua sembilan Pak. tiga ya Pak? Dan dua Pak. Oh 92, oke. Dan dua. Kemudian dilanjutkan mengambil S2 Manajemen, Magister Manajemen di ITB. Dan selanjutnya ambil S3 di Teknik Mesin UI, di mana pengalaman kerja beliau itu yang pertama itu di BPIS tahun 94 sampai 98, kemudian diteruskan ke PT BPIS ya, PT BPIS, dan kemudian pindah ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPT tahun 2002 sampai 2021. Nah, kemudian terakhir menjadi BRIN ya, jadi BRIN. Nah, beberapa aktivitas ilmiah ini sangat banyak ini Bapak, jadi tidak saya sebutkan satu persatu, tapi intinya bergerak di bidang emisi ya, emisi, kemudian audit teknologi, kemudian juga kajian pemetaan kontraksi ekonomi pada masyarakat akibat pandemi COVID ya, yang kemarin ya. Oke, jadi sebelum kita berlanjut ke pembicaraan topiknya, jadi seperti kita ketahui, pemerintah Indonesia saat ini kan
akan menghentikan PLTU ya, PLTU batubara untuk mencapai net zero emission tahun 2050, di mana program itu nantinya akan memensiunkan beberapa PLTU sampai tahun 2040 ya. Itu sekitar ini di catatan di internet saya catat ada sekitar 1,3 gigawatt yang akan dipensiunkan sampai tahun 2050. Jadi dari situ eh, ada potensi 1 gigawatt PLTU yang akan digantikan oleh EBT. Nah, jadi ini nanti apa potensinya dengan penggantian PLTU nanti akan dibicarakan di mata kuliah ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Arif untuk memulai. Silakan Pak. Mungkin waktunya maksimum 45 menit ya Pak. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Jatmiko atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amin. Baik, Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu. Di sini ada Ibu-ibu ya Pak ya? Ada ya? Ada. Baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sharing ya. Ini sebenarnya saya sharing aja nih, sharing apa? Sharing pengetahuan yang saya miliki gitu ya, yang saya miliki sedikit gitu ya. Sebenarnya begini kalau saya boleh cerita gitu ya sebelumnya, saya lagi hari Kamis kemarin ya, tiba-tiba saya ditelepon dengan Pak Muswar ini, kaget juga nih. Ada apa ini? Gitu ya. Nah, terus saya diminta oleh Pak Muswar nih, apa namanya? Memang udah lama juga Pak Muswar ya untuk apa? Untuk sharing ini ya. Ya, lumayan Ya, ya. udah Saya nunggu lumayan lama Pak ini. Direktur ya. Iya. Nah, terus apa Ya, namanya Pak. ya apa ya walaupun yang saya miliki sedikit ya, saya coba apa sharing gitu ya. Saya juga nanti juga ingin mendapatkan dari bapak-bapak sekalian nih kira-kira seperti tadi Pak Jatmiko mungkin udah lama ya berkecimpung di apa di geothermal ini. Apalagi saya kalau saya ini apa namanya tuh di surface-nya saya di bidang surface-nya saya di PLTP-nya. Baik, Bapak-bapak, saya mohon izin untuk share screen. Udah kelihatan ya? Ya Pak, Udah ya. Ya, baik. mungkin di slide show ya. Oke. Udah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya pagi ini saya akan apa namanya akan share gitu ya, akan share mengenai pembangkit listrik. Kemarin memang saya dimintanya untuk ini apa untuk apa menyampaikan potensi dan pengembangannya di Indonesia. Tapi berhubung apa namanya sekarang lagi isunya gitu, lagi kuat gitu ya, lagi kuat bahwa apa terkait dengan ini dengan apa pemanasan global gitu ya. Jadi saya kaitkan dengan ini apa namanya selain potensi eh, yang ada di Indonesia mengenai PLTP ini, saya juga kaitkan dengan solusi mitigasi emisi untuk gas rumah kaca. Nah ini disclaimer-nya Bapak ya. Sebenarnya saya ini apa namanya untuk PLTP ini ya geothermal ini saya kalau apa namanya berkaitan dengan apa namanya bidang pekerjaan saya memang bisa dibilang hampir tidak pernah gitu ya karena juga saya sebelumnya itu memang waktu saya saat sekolah itu saya ada di pusat audit ya walaupun pernah juga apa namanya saya melakukan audit ya tapi kalau secara teknis memang saya belum pernah gitu ya apa namanya nah saya bersinggungan dengan PLTP ini pada banyaknya itu pada saat saya itu ngambil kuliah S3 gitu jadi saya apa namanya sedikit banyak belajar mengenai PLTP dan juga saya sedikit banyak juga mendapatkan informasi yang apa mengenai kegiatan PLTP atau panas bumi ini yang ada di BPPT saat itu. Jadi mungkin kalau misalnya yang saya sampaikan ada sesuatu yang kurang atau bagaimana gitu mohon dikoreksi atau ditambahkan. Baik. Nah, ini apa namanya outline dari
diskusi kita kali ini adalah yang pertama adalah pendahuluan. Nanti saya akan menyampaikan kira-kira seperti apa sih ininya yang melatar belakangi gitu loh. Apa yang melatar belakangi dari begitu perlunya kita itu menggunakan apa namanya menggunakan energi terbarukan gitu ya, energi terbarukan yang ramah lingkungan gitu ya, terutama untuk penggunaan PLTP ini. Nah, terus yang kedua adalah nanti kita akan berdiskusi atau membicarakan mengenai bahwa kita ini saat ini masih tergantung ya, masih banyak menggunakan ya energi fosil gitu. Yang ketiga, lalu bagaimana solusi-solusinya gitu ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini. Nah, yang keempat itu nanti kita akan apa namanya membicarakan atau membahas mengenai memanfaatkan energi panas bumi ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, saat ini ya seperti kita ketahui juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur, Pak As tadi bahwa memang peningkatan ya atau pencemaran ya peningkatan apa namanya tuh temperatur temperatur dunia itu ya yang diakibatkan oleh apa namanya emisi gas buang ya terutama oleh CO2 itu ya makin lama makin bertambah gitu ya dan itu juga mengganggu kehidupan dunia bukan hanya mengganggu kehidupan manusia tapi juga mengganggu kehidupan tumbuhan dan juga hewan gitu ya. Nah ini apa namanya jumlah emisi CO2 ini ya dalam 3 dekade terakhir ini ya meningkat menjadi sekitar 60%. Meningkat sekitar 60%. Nah, ini peningkatan ini ya disebabkan oleh apa namanya itu oleh makin meningkatnya kebutuhan energi juga, oleh peningkatan energi juga oleh manusia. Nah, energi saat ini ya energi yang dibutuhkan oleh saat ini itu seperti kita lihat di sini masih banyak kita tuh tergantung oleh energi fosil. Sehingga ya emisi emisi ya gas rumah kaca yang dihasilkan oleh saat ini banyak Ya, udah. banyak apa namanya kontribusi ya dari pemanfaatan energi fosil gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya ini sekitar hampir hampir apa namanya setengahnya lebih ini bahwa emisi CO2 ini apa namanya berasal dari penggunaan energi fosil. Nah, di sini lalu bagaimana ya ya dampaknya secara ini terhadap kehidupan di dunia ini ya bahwa saat ini bahwa temperatur ya temperatur temperatur kita itu dunia ini bumi kita ini naik sekitar 1,1 derajat Celcius. Jadi apa namanya akan meningkatkan ini temperatur apa namanya udara gitu ya udara sebesar kira-kira 1,2 gitu ya. Terus juga akan meningkatkan menambah kekeringan sekitar 1,7 kali gitu ya. Terus juga curah hujan akan apa namanya akan meningkat ya sebesar 1,3 kali dan juga apa namanya pengurangan gunung es gitu ya sebesar 1,5% dan juga akan meningkatkan apa namanya badai tropis gitu. Nah ini ya diprediksi oleh para ahli lingkungan gitu ya. Bahkan saya pernah juga diskusi ya dengan apa namanya dengan apa namanya dari BMKG gitu ya dengan BMKG sebenarnya apa namanya penambahan penambahan panas bumi itu saat ini sudah apa namanya mencapai 1,5 derajat Celcius gitu. Dan celakanya kata orang dari BMKG ini bahwa sebenarnya kita sudah tidak bisa apa-apa lagi gitu. Sudah bisa apa-apa lagi. Jadi ya memang kita sudah terima aja. Nah, tapi kita itu diusahakan itu jangan sampai menjadi apa penambahannya itu sebesar 2 derajat Celcius. Karena apa? Nah, sekarang aja ini dia mengatakan bahwa apa namanya dengan penambahan panas bumi itu
menjadi 1,5 derajat Celcius ya, temperatur udara itu naik sebesar 1,9 derajat Celcius gitu. Terus keringatnya meningkat menjadi 2 kali. Terus juga apa namanya itu curah hujan menjadi 1,5 kali. 1,5 kali. Ini bisa kita rasakan itu ya sekarang ini ya. Apa namanya tuh curah hujan ya. Jadi banjir banyak di mana-mana gitu ya. Terus juga apa namanya tuh yang tadinya gitu ya, yang tadinya dulu ya, sehingga mungkin ya bapak-bapak juga mengalami dulu itu apa namanya yang namanya barber itu eh, curah hujan tinggi gitu ya, tinggi gitu ya. Tapi sekarang enggak, terbalik gitu ya. Yang berbarber itu yang kayak misalnya seperti September itu udah mulai banyak hujan gitu ya, sampai ke Januari ya. Sekarang malah terbalik. Itu yang September sampai Desember itu terkadang apa curah hujan makin eh, sedikit gitu. Nah, tapi sekarang kebalikannya gitu ya. Ini apalagi kayak saya ini sekarang ini di Bogor gitu ya, yang seharusnya katanya udah masuk kepada musim kemarau gitu ya. Tapi memang ya apa namanya di Bogor katanya memang ini apa namanya curah hujannya tinggi ya. Tapi yang saya rasakan itu, yang saya rasakan ini hampir tiap sore itu nggak ada ininya gitu ya. Nah mungkin juga di tempat lain gitu ya, yang seharusnya apa namanya tuh eh, apa namanya masuk musim kemarau, tapi berubah apa namanya masuk kepada masih adanya curah hujan gitu. Nah tentunya hal ini akan mengakibatkan apa namanya banyaknya gagal panen gitu kan ya, karena petani juga akan sulit gitu ya, akan sulit untuk kira-kira kapan dia harus menanam gitu kan ya, supaya dia itu apa namanya airnya tercukupi gitu ya. Nah sebenarnya apa namanya CO2 ini ya tentunya akan sangat sekali sangat mengancam gitu ya keberlangsungan hidup ya, bukan hanya manusia gitu ya, tapi juga apa namanya itu seperti tumbuhan gitu ya, hewan gitu ya, akan apa namanya akan terancam juga apa namanya kepunahan dari mereka itu. Ada juga saya juga itu apa dari pembicaraan orang BMKG itu, jadi sekarang ini banyak spesies-spesies yang apa spesies binatang gitu ya, binatang maupun tumbuhan itu yang udah tidak lagi terlihat gitu ya, karena apa namanya tumbuhan-tumbuhan itu kan tumbuh gitu ya sesuai dengan lingkungannya, tapi karena lingkungannya itu tidak mendukung, akhirnya dia tuh punah dan juga akan berakibat juga kepada hewan yang memakan tumbuhan tersebut seperti itu. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini ya, saat ini apa namanya bahan bakar fosil ya masih mendominasi ya untuk dikonsumsi oleh kita gitu ya, masih dikonsumsi oleh kita. Jadi kalau kita lihat ini ya di sini eh, lebih dari, kalau kita lihat dari grafik ini ya, lebih dari apa namanya tuh eh, eh, lebih dari 50% atau setengahnya dari energi yang kita konsumsi gitu ya, itu berasal dari energi fosil gitu ya. Baik itu dari batu bara, minyak maupun gas gitu ya. Jadi kita masih, dunia ini ya masih sangat tergantung oleh energi fosil gitu. Jadi tidak heran gitu ya kalau misalnya apa namanya tuh emisi CO2 ini makin bertambah gitu ya, makin bertambah di atmosfer kita atau di udara kita yang terperangkap. Sorry. Nah, ini kalau kita lihat ini di sini sebenarnya ini eh, siapa aja sih sebenarnya yang di dunia ini ya yang apa namanya tuh yang sebagai penyumbang ini, penyumbang eh, apa namanya CO2 gitu ya, atau yang mengkonsumsi energi fosil ini. Ini ada 5 negara terbesar itu ya, seperti Cina, Amerika, India, Rusia, dan Jepang gitu ya. Nah, India ini memang saat ini India ini sedang banyak melakukan ini ya, banyak melakukan apa namanya pembangunan pembangkit listrik ya, terutama dari batu bara. Memang kebutuhan dia itu untuk mendukung industrinya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya CO2 ini ya, CO2 ini
bukannya tidak dibutuhkan oleh dunia, gitu ya, tidak dibutuhkan oleh dunia. Selain untuk apa namanya proses fotosintesis, gitu ya, untuk fotosintesis, untuk apa namanya, untuk tumbuh-tumbuhan itu ya, untuk tumbuh-tumbuhan apa namanya tuh, untuk bisa mengolah gitu ya, mengolah atau dia menghasilkan apa namanya tuh makanannya gitu ya. Dia membutuhkan ini juga CO2 gitu ya, CO2, dan juga CO2 ini juga dibutuhkan untuk apa namanya menstabilkan temperatur ini, temperatur apa namanya, temperatur dunia gitu ya. Tapi makin lama yang membuat ini adalah makin bertambahnya konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer gitu ya, sehingga makin meningkatkan temperatur dunia secara global gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya bauran energi ya, bauran energi yang ada di Indonesia, yaitu kalau kita lihat itu ya, kalau kita lihat memang dari tahun 2012 gitu ya sampai tahun 2050 ya, memang masih ada ini apa namanya, masih ada apa penggunaan eh, ini apa namanya, penggunaan bahan bakar fosil gitu ya, bahan bakar fosil gitu ya. Kalau kita lihat juga ya alhamdulillah sih, memang kalau kita lihat ini dari apa namanya nih, dari Ken ini, Ken kebijakan energi nasional ya, bahwa pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan itu makin meningkat ya. Kalau kita lihat tahun 2012 adalah sebesar 5%, tahun 2025 adalah 23%, tahun 2050 adalah sebesar 31%. Nah, tapi kemarin ini nih apa namanya? Saya kemarin baca berita gitu ya, baca berita eh, Direktur EBTKI itu kebetulan apa namanya alumni dari ini juga BRIN atau WPT, Ibu Enia itu mengatakan bahwa target tahun 2025 ini ya, yang kira-kira sekitar 1,5 tahun lagi sepertinya untuk penggunaan 23% ini tidak tercapai gitu ya. Mungkin ya tercapai sekitar di bawah 15 atau 20% gitu, karena apa dibilang, karena kita terdampak juga, jadi pembangunan apa namanya, pembangunan energi terbarukan ini terdampak juga oleh adanya pandemi kemarin, tapi apa namanya tetap akan diusahakan atau digenjot pembangunan pembangkit-pembangkit yang berbasis energi terbarukan, jadi seperti itu. Eh, Bapak Ibu sekalian ya, kenapa apa namanya tuh kita begitu concern gitu ya, begitu concern dengan penggunaan EBTKI ini ya, penggunaan energi terbarukan ini, baru terbarukan. Karena kita sudah meratifikasi ya, sudah meratifikasi dari Perjanjian Paris gitu ya, itu yang dituangkan di dalam NDC gitu, NDC, bahwa kita bertekad akan mengurangi emisi CO2 ini ya. Memang kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat di sini Indonesia itu apa namanya emisi emisi tahunan ini terbesar gitu ya, terbesar di ASEAN gitu ya. Ya memang kita maklumi juga sih, memang kita juga negara besar gitu ya, apa namanya yang dengan apa namanya tuh dengan luas yang besar juga, terus juga kita berpenduduk yang juga terbesar gitu ya, bahkan juga kita nomor 3 terbesar dunia kalau nggak salah ya jumlah penduduknya gitu ya. Jadi ya apa namanya Indonesia emisi tahunan CO2-nya tuh lebih besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tapi memang kalau kita lihat di sini, kalau kita di sini, ya kalau dibandingkan dengan negara yang 5 tadi, ya kita masih di bawah dari negara yang 5 tadi. Eh, Bapak Ibu sekalian, memang seperti yang tidak apa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak As tadi, bahwa memang kita tidak apa namanya mau tidak mau gitu, mau tidak mau ya kita memang terkait dengan apa namanya dengan apa namanya kondisi dunia gitu ya, kita akan beralih kepada energi yang ramah lingkungan, renewable energi, seperti tadi juga yang disebutkan oleh Pak Yatmiko gitu ya, bahwa kita nanti akan apa namanya tuh akan beralih gitu ya, akan beralih kepada penggunaan energi terbarukan, karena apa namanya pembangkit listrik tenaga uap ya berbasis bahan bakar fosil gitu ya, terutama dengan oleh batu bara, nanti akan lebih awal dipensiunkan seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus beralih, seperti contohnya di sini adalah kita menggunakan
apa namanya pembangkit listrik panas bumi gitu ya. Dan memang pemerintah saat ini sudah banyak membangun apa namanya tuh PLTP ya, PLTP baru gitu ya. Dulu ya, waktu saya apa namanya baru-baru awal lulus itu ya, apa namanya kita baru apa namanya memanfaatkan panas bumi itu sekitar 4 atau 5% gitu ya, 4-5%. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah apa namanya sudah memanfaatkan panas bumi itu sekitar hampir hampir 10%, hampir 2 kali lipatnya gitu ya, hampir 2 kali lipatnya, 9,5% kalau nggak salah, yaitu sudah menggunakan geotermal sebagai pembangkit listriknya. Nah ini apa namanya solusi-solusi atau komitmen Indonesia ya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca ya, ya seperti tertuang di dalam NDC gitu ya. Yang pertama adalah peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Jadi seperti apa namanya penggunaan atau memanfaatkan geotermal gitu ya. Terus juga apa namanya pembangkit listrik berbahan berbasis surya atau tenaga matahari, angin dan sebagainya. Yang kedua adalah mengurangi energi fosil, seperti misalnya carbon tax dan trading. Ini pemerintah sudah kemarin, tahun kemarin kalau nggak salah ingat saya ya, tahun kemarin itu sekitar bulan Maret ya, tahun 2023 itu sudah ada peraturan dari apa namanya tuh dari Kementerian SDM, ada carbon trading ya, walaupun masih terbatas gitu ya. Jadi apa namanya carbon trading di antara pembangkit atau PLTU ya. Jadi sudah ada ininya dan juga sudah ada di eh, pasar apa namanya di pasar modal kalau nggak salah ya, udah di pasar modal. Terus juga apa namanya untuk mengurangi ini juga energi fosil kita menggunakan co-firing ya. Jadi ada apa namanya ada selain batu bara kita juga nanti akan menggunakan apa namanya berbahan bakar lain gitu ya untuk mengurangi emisi CO2. Dan juga seperti yang tadi disampaikan bahwa kita juga akan mempensiunkan PLTU batu bara. Yang ketiga adalah kendaraan listrik. Ini pemerintah juga sudah menggalakkan apa namanya penggunaan apa namanya kendaraan-kendaraan listrik baik yang untuk transportasi umum maupun yang untuk kendaraan pribadi. Yang keempat adalah konsumsi listrik untuk rumah tangga. Ini juga eh, pekan kemarin itu juga bahwa gitu ya, Den saat ini yang sedang lagi apa menyusun ini kebijakan energi nasional gitu ya. Nanti apa namanya masyarakat akan diarahkan ya, akan diarahkan untuk mengganti yang saat ini masih menggunakan apa namanya kompor-kompor di rumah gitu ya, menggunakan gas gitu ya, akan diarahkan untuk menggunakan listrik gitu ya. Karena juga selain apa namanya untuk mengurangi emisi gitu ya, karena ada isu juga bahwa ternyata apa subsidi ya, subsidi untuk apa untuk gas ini juga makin lama makin meningkat gitu ya, ternyata makin meningkat. Yang dulu diharapkan apa namanya oleh pemerintah berubah apa namanya penggunaan minyak tanah ke gas itu akan mengurangi subsidi, ternyata sekarang subsidi itu makin meningkat juga gitu ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah eh, nah ini pemanfaatkan carbon capture and storage. Jadi eh, selain kita apa namanya untuk mengurangi apa emisi eh, eh, CO2 gitu ya, terutama dari PLTU dan dari apa namanya dan dari industri gitu ya, industri semen atau baja gitu ya. Itu ternyata kita juga akan ini apa namanya menggunakan carbon capture gitu ya, carbon capture. Jadi nanti ini apa namanya karbon apa namanya kan yang PLTU yang berbasis batu bara itu akan dipensiunkan. Ini kalau yang dapat informasi dari FGD kemarin yang oleh Den ya. Jadi nanti kita tetap akan menggunakan ini apa namanya tuh PLTU yang berbahan bakar gas gitu ya. Tapi kita akan menggalakkan atau menggunakan
teknologi carbon capture untuk mengurangi emisi CO2 ini. Nah, kebetulan ini sekalian promosi ya. Jadi Bapak Ibu kebetulan apa namanya di pusat riset kami gitu ya, terutama di kelompok riset kami itu sekarang ini apa namanya ada kegiatan riset mengenai carbon capture. Kita kerjasama dengan apa namanya dengan Fakultas Teknik UI ya untuk riset carbon capture ini dari jenis direct air capture, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah dukungan dari pemerintah ya. Ini di sini Pak Jokowi ini apa namanya menentukan impres yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% ya. Itu dari usaha sendiri, jadi tidak ada bantuan dari luar negeri. Nah, ini untuk mengurangi gas rumah kaca ya sebesar 41% ini dengan bantuan internasional dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Ini tertuang di dalam NDC tahun 2030. Dan juga untuk investasi, yaitu menarik investasi dalam rangka transisi energi ya melalui pengembangan biofuel, terus juga apa namanya kita mengundang juga gitu ya industri-industri apa namanya untuk kendaraan misalnya untuk baterai-baterainya itu di apa dibangun di Indonesia gitu ya, untuk kendaraan listrik. Nah, ini juga ada transisi ada apa namanya? Ada instruksi juga dari Pak Jokowi mengenai transisi EBT ya untuk percepatan ekonomi yang berbasis green teknologi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah potensi-potensi yang apa dimiliki oleh Indonesia, yaitu potensi energi terbarukan. Di sini ada air, ya ada angin, dan juga ada apa namanya tuh, ada surya gitu ya, dan juga ada laut gitu ya, dan juga ada panas bumi. Nah, ini untuk panas bumi ini memang di sini kalau kita lihat ini kalau untuk panas bumi memang potensinya ini ada beberapa literatur yang berbeda lah gitu ya, atau referensi ya. Ada yang mengatakan kita tuh 29 giga, ada yang juga katakan ada yang 27 gitu ya, ada yang juga 23 gitu ya. Tapi apa namanya? Kalau yang seperti tadi disampaikan oleh Pak As tadi ya, Pak As tadi memang kita itu 40% potensi dunia ya, potensi panas atau geotermal, panas bumi atau geotermal ya, itu ada di Indonesia ya. Jadi nomor dua setelah Amerika. Bahkan kalau misalnya di Amerika itu sebenarnya gini, saya pernah baca literatur, jadi baca literatur bahwa Amerika kenapa besar potensinya ya, karena dia itu apa jadi geotermal kan ini ada yang berbasis hidrotermal gitu ya, ada yang berbasis hidro gitu yang udah ada ininya, udah ada apa namanya, udah ada fluida geotermalnya di dalam perut bumi itu, ada juga yang disuntikan gitu ya, yang disuntikan itu istilahnya kalau nggak salah hot dry geothermal gitu, jadi disuntikan dulu airnya gitu dengan dengan satu teknologi gitu ya, nanti baru menghasilkan fluida geotermal seperti itu. Nah, ini uh, adalah target renewable energi ya dari RUPTL-nya ini PLN. Jadi target geothermal ini sampai tahun 2030 adalah kita bisa apa namanya tuh membangun PLTP sebesar 3.355 megawatt ya. Nah, ini juga apa namanya target-target Indonesia ya dari RUPTL-nya PLN gitu ya, bahwa kita tadi sampai tahun 2025 gitu ya ini bisa menggunakan pembangkit listrik dengan menggunakan renewable energi sebesar 23%, dan juga kita dapat mereduksi atau mengurangi gas rumah kaca sampai tahun 2030 adalah 29%. Nah, ini juga seperti tadi yang disampaikan bahwa kita memang mempunyai strategi juga ya, mempunyai strategi juga bahwa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya, ini dari strategi pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca ya. Kalau kita lihat di tahun 2025 sampai tahun 2060, jadi tahun 2025 ya kita akan apa namanya fase pertama gitu ya,
Fase pertama untuk mengurangi power plant yang berbasis batu bara, yaitu sebesar 1,1 gigawatt, ya. Terus juga di tahun 2035, ya, kita yang untuk yang itu PLTU yang subkritikal, ya. Oh sorry, untuk yang ini maaf sebelumnya, ini tahun 2030, ya, kita akan mempensiunkan, ya, subkritikal fase pertama itu 1 gigawatt. Ini di tahun 2035, ya, tahun 2035. Untuk fase keduanya yang untuk subkritikal itu 9 gigawatt. Terus juga untuk yang superkritikal ini, ya, di tahun 2040 sebesar 10 gigawatt gitu, ya. Nah, terus juga untuk yang ultra superkritikal di tahun 2045 itu sebesar 24 gigawatt gitu, ya. Sampai terakhir ini di tahun 2055 kita akan ini mempensiunkan ultra superkritikal, ya, untuk PLTU berbasis batu bara ini, ya, itu sampai 5 gigawatt. Nah, diharapkan di tahun 2060 ini, ya, di tahun 2060 ini PLTU berbahan bakar batu bara sudah tidak ada lagi. Nah, tentunya di sini nanti akan diganti oleh pembangkit listrik yang ramah lingkungan, yang energi terbarukan ini. Jadi memang menjadi satu challenge, ya, bagi kita semua untuk sama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih bersih lagi. Nah, ini lalu kita akan masuki ke energi panas bumi, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, energi panas bumi ini dikatakan oleh orang gitu, ya, disebut juga geotermal gitu, ya. Geo ini berarti bumi, termal itu bisa berarti panas, juga bisa berarti energi, ya. Jadi kalau secara umum, ya, geotermal adalah energi yang terkandung di dalam panas bumi berupa fluida air, ya, di mana fluida air ini dapat berbentuk fasa uap, cair, atau campuran keduanya. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, energi panas bumi ini, ya, jadi tidak semua bisa dikatakan bahwa negara-negara itu mempunyai energi panas bumi, ya. Jadi hanya negara-negara yang dilalui oleh cincin api aja, ya, atau ring of fire gitu, ya, yang mempunyai potensi-potensi panas bumi di dunia ini. Seperti misalnya di Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jepang, Indonesia, dan negara lainnya gitu, ya, seperti Brazil juga gitu punya itu dia. Jadi pokoknya yang kebanyakan gitu, ya, yang dilalui oleh cincin api. Jadi negara-negara itulah yang mempunyai potensi panas bumi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan lagi, ya, mungkin kalau Pak Jatnika udah tahu ini, ya, udah tahu, ya, Insya Allah, ya. Jadi eh, tidak semua daerah-daerah daerah-daerah Gunung Merapi gitu, ya, daerah-daerah, ya, yang ada gunung berapinya gitu, ya, seperti misalnya di Jogja gitu, ya. Jadi mempunyai panas bumi gitu, belum tentu gitu, ya. Karena apa? Karena paling tidak itu, ya, harus ada 4 unsur penting. Jadi harus ada 4 unsur penting, ya, yang dipunyai oleh satu lokasi gitu, ya, yang mempunyai geothermal reservoir-nya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ini lapisan yang permeable, ya. Terus juga ada sumber airnya juga, ya. Dan juga ada ini lapisan semi permeable, dan juga ada ininya, ada penutup eh, apa namanya tuh clay cap ini gitu. Jadi ini seperti ini. Jadi kalau secara teori ini, jadi air curah hujan maupun salju ini masuk ke dalam reservoir ini, ya, melalui lapisan permeable gitu, ya, yang bisa dia masuk atau keluar gini, ya, dimasuk melalui celah-celah ini, ya. Kalau di dalam ini disebut kayak retakan-retakan atau celah-celahan gini, ya, di fraktur ini masuk ke dalam ini.
lalu dia seperti terperangkap di dalam satu wadah gitu ya, di dalam satu wadah gitu ya. Yang di bawahnya ini ada sumber panas gitu ya, dari batu-batuan panas gitu ya. Nah, ini terperangkap di dalam satu wadah yang semi permeabel, jadi dia tidak bisa keluar lagi gitu ya, tidak bisa keluar lagi. Nah, di atasnya ini seolah-olah ada tutupnya ini, seolah ada tutupnya, ada clay, nah inilah clay ini, apa namanya, kayak kayak ini ya, apa lempung gitu ya, kayak lempung yang tertutup di sini. Jadi memang udah masya Allah ya, udah apa namanya, udah seperti daerah-daerah tertentu aja lah Allah menciptakan ini ya. Jadi yang mana diberikan apa geotermal ini seperti itu. Jadi, nah ini kalau misalnya ini baru kita akan apa namanya menggunakan apa memanfaatkan dari panas geotermal dengan cara mengebornya. Nah ini pemanfaatan panas bumi ya. Jadi pemanfaatan panas bumi itu ada dua, jadi ada dua. Ada yang secara langsung, direct use ya, ada yang juga secara tidak langsung. Nah, kalau yang secara tidak langsung ini adalah untuk apa namanya, untuk pertanian misalnya, untuk pertanian di sini seperti misalnya seperti greenhouse ini ya. Kita di sini misalnya kita di apa namanya, untuk menjaga temperatur ruangan ya, temperatur ruangan tertentu supaya tumbuhan ini tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan panas yang berasal dari geothermal gitu ya. Terus juga untuk wisata gitu, misalnya untuk pemandian gitu seperti yang ada di Ciater gitu ya, seperti yang di Ciater atau yang ada di Kamojang gitu ya, yang ada di mana tuh, di Cipanas, Cipanas di Garut sana itu. Jadi seperti ini. Dan juga ada yang untuk ini, untuk apa namanya, untuk makanan gitu ya, untuk makanan. Jadi untuk menjaga temperatur juga, untuk menjaga kelembaban juga, kelembaban dari eh, ruangan gitu ya, supaya apa namanya, makanan ini lebih awet gitu. Dan juga ada yang digunakan untuk pengering, untuk pengering kayu misalnya, untuk pengering kayu kita menggunakan panas dari geothermal gitu. Dan untuk yang ini, untuk yang memanfaatkannya secara tidak langsung gitu ya, itu digunakan untuk ini, untuk apa namanya, untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti ini, seperti yang ada di mana? Ini yang seperti ada, sorry, yang seperti ada di Kamojang misalnya. Nah ini adalah contoh-contoh dari pemanfaatan ini ya, direct use ini ya. Ini dulu BPPT mempunyai proyek pencontohan ini ya, untuk pemanfaatan energi langsung ya, ini untuk pertanian ini untuk pertanian. Ini yang berada di apa namanya tuh, di daerah Kabupaten Pesawaran, Lampung. Yang bawah ini adalah eh, untuk apa namanya, untuk jamur, petani jamur. Jadi yang ada di Kamojang. Nah ini adalah ini apa namanya, pemanfaatan energi panas bumi ya, yang indirect, ya indirect untuk pembangkit listrik. Ini adalah pembangkit listrik Kamojang. Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, eh, kenapa sih kita menggunakan ini, menggunakan apa namanya tuh PLTP gitu ya, PLTP. PLTP ini ada beberapa keunggulan ya dibandingkan dengan, terutama dengan ini ya, dengan apa namanya tuh, dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil gitu ya, berbahan bakar fosil gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, memang geotermal juga menghasilkan CO2 ya. Jadi begitu apa namanya, eh, kita ngebor gitu ya, kita ngebor, terus juga keluar ininya fluida gitu ya, keluar fluida. Nah, kita juga ada ikutan juga itu gas-gasnya itu seperti H2S. Insya Allah Pak yang Niko tahu ya, apa namanya, H2S, ada si urunya juga juga ini juga ikut juga gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan apa namanya, dengan pembangkit lain gitu ya, terutama dengan batu bara ini ya, dengan batu bara ini sangat kecil sekali, sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Jadi apa namanya tuh, jadi memang ramah lingkungan, ramah lingkungan. Nah ini juga sebagai bahan apa, sebagai informasi juga ini, insya Allah nanti apa namanya tuh DAC ya, carbon capture yang akan kami buat itu ya, yang apa bekerjasama dengan UI itu, nanti akan kita pasang juga, itu akan kita pasang di apa namanya, di daerah pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu, untuk menarik CO2 yang dihasilkan oleh PLTP gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini di sini ya, dengan gas alam juga apa namanya, masih lebih besar gas alam, terus juga dengan minyak juga masih besar CO2 yang dihasilkan oleh minyak.
Nah, untuk lahan ya, untuk lahan penggunaan ini, untuk penggunaan apa namanya, penggunaan PLTP ini sangat kecil sekali gitu ya. Kalau dibandingkan dengan PLTG lah katakan gitu ya, itu 6 kali. Jadi 6 kali dari lahan PLTP. Kalau untuk yang minyak bisa 8 kali, bahkan kalau yang untuk batu bara ini bisa sampai 12 kali. Dan juga keunggulannya PLTP ini dapat menopang beban dasar atau baseload dari listrik yang kita butuhkan. Nah, ini jenis-jenis PLTP ya. Dan jenis PLTP itu ada yang berjenis dry steam atau direct steam, ya. Dan juga ada yang jenis flash steam, ya. Dan juga ada yang binary cycle. Nah, untuk yang dry steam ini atau direct steam, ya, ini untuk jenis uap kering. Jenis uap kering. Jenis uap kering ini mempunyai temperatur antara 250 sampai 330 derajat Celcius. Ini jenis uap kering atau juga bisa ini apa namanya tuh steam dominated, ya steam dominated. Seperti di Kamojang. Bapak Ibu sekalian, apa namanya di dunia ini hanya apa namanya hanya dua ya, hanya dua yang mempunyai jenis uap kering atau yang apa namanya yang steam dominated ya. Satu di Kamojang di apa namanya di Indonesia, yang kedua itu di Itali di apa di daerah Lardahelo ya. Jadi apa cuman hanya dua ini hanya dua. Jadi kalau yang direct steam ini ya, yang direct steam ini steam yang dihasilkan ya, steam yang dihasilkan itu bisa digunakan langsung ya untuk memutar sudu-sudu turbin, sudu-sudu turbin. Ya walaupun memang kalau kita lihat itu, kalau kita lihat apa namanya PLTP yang ada di Kamojang itu tetap ada yang namanya separator gitu ya. Karena steam yang dihasilkan itu tidak benar 100% kering gitu ya, masih ada uap airnya. Nah, kalau seandainya uap air itu masuk ke dalam sudut-sudut turbin ini tentunya akan merusak sudut turbin ini. Jadi untuk apa namanya untuk memang apa namanya tuh fluida geothermal itu yang masuk ke turbin itu benar-benar dalam bentuk uap gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan ada uap, kalau di dalam apa namanya tuh di TS diagramnya ini kan ada ini adalah ini ya uap jenuh gitu ya, uap jenuh. Jadi memang udah nggak ada lagi, udah 100% gitu ya. Oh, sudah 100% ininya uapnya ini. Jadi memang tetap ada scrubber jadi yang untuk memisahkan ini, misalkan apa namanya antara uap dan liquidnya gitu ya. Jadi baru nanti setelah didapatkan apa namanya tuh fluida jadi bentuk uap, nanti disemprotkan atau ditembakkan ke dalam sudut-sudut turbin ya, ke dalam sudut turbin. Nah, ini apa namanya sudut turbin ini menggerakkan generator yang disambung oleh satu poros gitu ya, satu poros. Nah, itu terus setelah apa namanya setelah fluida ini melewati turbin ini ya, steam ini nanti akan masuk ke kondenser, nanti akan masuk kondenser, akan dikondensasi dan juga akan didinginkan yang air yang berasal dari cooling tower. Setelah terjadi kondensat atau dalam bentuk liquid gitu cairan, nanti akan diinjeksikan lagi ke dalam sumur injeksi. Nah, inilah kenapa apa namanya tuh PLTP ini juga disebut sebagai uh, energi terbarukan gitu ya. Jadi memang ada satu teknologinya lagi gitu ya. Mungkin ini bagi orang-orang yang memahami gitu ya, bagi orang-orang geologi ya, bagi orang-orang yang subsurface, jadi bagaimana bisa gitu ya antara injection well dengan production well ini. Jadi setelah kondensat ini dimasukkan ke dalam injection well, nanti juga sebagai apa namanya tuh kondensat ini bisa juga sebagai liquid ya untuk dipanaskan kembali oleh apa pusat panas yang ada di dalam bumi tersebut. Nah, ini dari jenis flash steam ya. Jadi jenis flash steam ini kalau dari jenis ini untuk fluida geothermal yang mempunyai dua fase. Jadi kalau yang tadi kan dari uap kering ya, uap kering atau yang apa namanya tuh yang steam dominated ya. Kalau ini yang bisa dikatakan yang water dominated gitu ya. Dominated. Dia ini mempunyai temperatur antara 220 sampai 250 derajat Celcius. Jadi sebelum disemprot ke dalam turbin ini ya, fluida yang berasal dari production well atau sumur produksi ini ya, antara steam dan water atau liquidnya ini dipisahkan gitu ya. Dipisahkan dengan cara menggunakan ininya di deflashing gitu ya. Kalau kita lihat di dalam ini nih, di dalam apa namanya? Di dalam
TS diagramnya ini. Jadi di flashing itu diturunkan ini ya, diturunkan untuk menghasilkan uap jenuh gitu ya. Itu menghasilkan uap jenuh ini pada titik 3 pada titik 4 ini. Jadi setelah uap jenuh ini didapatkan baru diarahkan ke sudut-sudut turbin untuk menggerakkan turbin. Ya. Nah, sudut-sudut turbin ini Maaf nanti Pak, 5 menggerakkan. menit lagi Pak Arif. Oh, siap, siap. Ya. Ya, ya. Jadi ini jadi singkat aja seperti ini ininya. Seperti itu ya. Biasa aja ini sih apa namanya tuh ininya sama seperti tadi. Nah, ini kalau yang untuk binary ini, dia apa namanya fluida itu tidak langsung digunakan untuk menggunakan turbin, tapi ada lagi yang fluida kerja. Fluida kerjanya itu apa namanya menggunakan butan atau sejenisnya gitu ya. Dia menggunakan Rankine cycle seperti itu. Rankine cycle. Nah, ini adalah ini apa namanya tuh dari apa contoh dari ini dari yang flash steam ini ya. Jadi dia ada dua ini, ada dua apa separator juga ada dua turbin ini kalau kita lihat ini. Jadi ada di sini dari masuk production well gitu ya. Terus dihasilkan steam untuk menggunakan yang turbin high pressure. Nah, terus turun lagi nanti masih ada lagi bisa dimanfaatkan fluidanya itu nanti di lagi di apa disparasi lagi, di flashing lagi nanti menggunakan untuk yang low pressure turbine. Nah, ini energi panas bumi. Ini energi panas bumi yang ada di Indonesia. Ini kita mempunyai 117 gunung berapi ya. Ada di Sumatera, Jawa, Bali, Maluku sampai Sulawesi. Kita mempunyai 256 apa namanya daerah yang memiliki potensi energi panas bumi ya. Indonesia seperti yang tadi disebutkan mempunyai potensi energi panas bumi sebesar 40%. Nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Nah, ini adalah potensi kita panas bumi ini ada sebesar 23 tadi ya. Saya katakan ada yang bilang 27, 29. Nah, ini kalau saya dapat dari SDF tahun 2023 ini 23 gigawatt. Jadi yang termanfaatkan sekarang ini udah sebesar 95%, 9,5% atau 2,2 gigawatt. Nah, ini adalah PLTP yang ada di Indonesia gitu ya. Ada 17, ini ada 17 PLTP ya. Ada di Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, terus juga ada di Jawa Tengah, ya, ada di Lampung, NTT, terus juga ada di Sumatera Utara, gitu ya, gitu. Nah, ini PLTP yang akan dibangun, gitu ya, PLTP yang akan dibangun ke depan, seperti di Maluku, gitu, nanti Insya Allah akan beroperasi pada tahun 2025, dan juga ada di Sungai Penuh, di Jambi, dan juga ada di Lembata, NTT. Nah, ini ada apa namanya beberapa kendala lah tantangan gitu ya untuk pembangunan PLTP di Indonesia ini seperti risiko eksplorasi gitu ya bahwa eksplorasi ini memang cukup tinggi ininya cukup tinggi risikonya gitu ya. Jadi kalau kita mengeksplorasi apa namanya tuh panas bumi belum tentu dapat fluida atau apa namanya tuh panas bumi itu geotermal sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Seperti misalnya apa namanya dari segi kualitasnya, dari segi kuantitasnya gitu, terus juga mengenai pembiayaan, pembiayaan. Pembiayaan ini cukup tinggi gitu ya risikonya karena satu sumur itu sekitar 6 sampai 10 juta US ininya biayanya. Jadi seperti itu. Terus juga regulasi atau perizinan. Memang kita sudah mengeluarkan ini ya, undang-undang ya, undang-undang apa namanya, undang-undang panas bumi ya, eh, tahun 2014 itu, undang-undang nomor 21 ya, kan tadinya panas bumi itu dimasukkan atau dikategorikan masuk ke pertambangan gitu ya. Sekarang dengan adanya undang-undang tahun 2014 ini nomor 21 bahwa dibedakan gitu antara panas bumi dengan pertambangan gitu. Tapi di lapangan tuh bukan masih ada kesulitan gitu ya. Karena suka berbenturan juga dengan lingkungan juga ya terkadang juga dengan perizinan-perizinan yang apa di daerah-daerah tempat gitu ya. Jadi dengan apa dengan Pemda-Pemda itu yang agak sulit. Terus juga masalah sosial dan lingkungan. Jadi misalnya isu-isu sosial itu kayak lingkungan gitu kan, seperti ada penolakan gitu kan. Belum lama ini kita dengar juga di berita ada penolakan di satu daerah gitu ya. Itu katanya mengganggu apa namanya tuh lingkungan sekitar gitu ya. Padahal kalau saya baca beritanya itu bahwa sebenarnya masyarakat setempat itu sudah oke gitu ya, udah oke karena dia tidak merasa terganggu dengan adanya pembangunan PLTP tersebut. Tapi entah mengapa tiba-tiba datang ada dari orang dari daerah lain gitu ya yang menentang pembangunan PLTP ini. Nah, ini uh, riset yang pernah dilakukan di Indonesia ya oleh BPPT atau oleh BRIN gitu ya.
kita mulai riset tuh dari tahun 2010 ya, dari basic design sampai kepada sertifikat layak sinkron, terus juga kepada SLO ini yang ini tahun 2019, terus juga pada apa namanya tuh uji kerja dilakukan tahun 2021 gitu ya. Tapi eh, apa namanya dengan alasan pembiayaan, saya juga nggak tahu alasan pembiayaan seperti apa. Jadi proyek ini dihentikan oleh BRIN gitu ya. Sangat sayang sekali ini nih. Pertama tadi ya dari yang disampaikan oleh Pak Direktur, Pak As gitu ya. Kita jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita tuh jadi penonton aja nih untuk pembangunan PLTP ini. Padahal kalau di dalam ini ya, TKDN ini, dalam TKDN ini yang dilakukan penilaian secara mandiri gitu ya. TKDN kita ini udah apa namanya udah besar gitu ya, udah cukup besar juga sekitar 63-14% gitu ya. Terus juga TKT-nya juga udah tingkat 7 gitu ya. Jadi kita sudah mendemonstrasikan PLTP ini di lingkungan operasionalnya gitu ya. Kita juga udah melibatkan apa namanya tuh berbagai pihak gitu ya, terutama di industri gitu ya, seperti PT NTP, Nusantara Turbine Propulsion gitu juga Pindad gitu ya. Nah, untuk yang NTP ini kita apa namanya tuh untuk mendesain dan juga apa namanya tuh membuat turbinnya, buat turbinnya. Terus kita juga bekerja sama dengan apa namanya? Dengan PLN, juga dengan apa? Dengan BBI gitu ya. BBI ini untuk membuat BOP-nya. Jadi kalau Pindad itu untuk membuat kontrolnya gitu ya. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan ya, sangat disayangkan kalau misalnya yang mudah-mudahan sih mudah-mudahan banyak juga teman-teman dari BRIN gitu ya, BPT terutama ya, dari ex BPT diharapkan nanti dengan adanya pergantian apa namanya presiden ini ya gitu ya, nanti akan dilanjutkan lagi ini apa namanya tuh riset ini dan bahkan ke depan bisa sampai kepada pembangunan secara komersil gitu katakanlah seperti itu. Nah, ini adalah foto-foto yang ini jadi apa namanya kita waktu itu dengan Bappenas juga memang kita kerjasama juga dengan Bappenas untuk apa namanya untuk pengembangan atau riset ini gitu ya. Jadi Bappenas juga waktu itu nanya bagaimana dengan riset PLTP-nya kok berhenti gitu BRIN gitu ya itu. Nah ini dengan Kogindo. Jadi pada saat itu kita membuat PLTP 3 megawatt ya 3 megawatt itu yang operatornya adalah PT Kogindo. Ini adalah perusahaan lokal ini, di perusahaan lokal. Jadi kalau menurut apa namanya tuh kesaksian mereka bahwa ini andal lah karena pada saat uji coba ini terjadi trip gitu ya, terjadi trip seperti itu. Apa namanya PLTP 3 megawatt yang dibangun oleh BPPT ini adalah dari jenis flashing tadi, dari jenis apa namanya tuh condensing. Jadi jenis condensing. Jadi PTP 3 megawatt ini dalam bentuk modular-modular. Jadi kan kalau misalnya PTP yang besar-besar itu kan kalau dari sumur nanti dari sumur itu fluidanya itu akan apa namanya tuh steam yang berasal dari sumur itu nanti dikumpulkan dalam satu tempat gitu ya. Nanti baru akan dialirkan ke dalam turbin. Tapi kalau yang untuk modular ini kita membuat dalam bentuk modular. Jadi yang modular bentuknya kecil gitu ya, modular modul gitu ya. Nanti di dekat sumur nanti langsung tidak ada lagi tuh nanti apa yang diharapkan tidak ada lagi apa kerugian tekanan gitu. Jadi kerugian tekanan. Jadi langsung di dekat sumur nanti langsung bisa apa namanya diarahkan ke turbin ininya apa namanya steamnya dan langsung bisa menghasilkan bisa seperti itu. Ini kesimpulan yang terakhir Pak, Bapak Ibu. Yang pertama adalah energi primer yang digunakan untuk pembangkit di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Terus juga penggunaan fosil ini makin meningkat, manfaatan akan mengakibatkan pemanasan global. Ya perlu menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, ya untuk mengurangi CO2. Terus yang keempat adalah penggunaan energi panas bumi untuk pembangkit listrik dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mitigasi apa namanya tuh emisi gas rumah kaca. Yang kelima adalah Indonesia memiliki potensi panas bumi ya sekitar 40% panas bumi dunia itu ada di Indonesia. Yang baru termanfaatkan baru 9,5%. Terus juga pengembangan riset PLTP jenis flash steam atau condensing pernah dilakukan oleh BPT BRIN dengan kemampuan TKDN sebesar 63,14% dan TKT-nya pada level 7. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jatmiko. Silakan Oke, Pak. terima kasih Pak Arief Surahman. Demikian tadi penjelasan yang rinci ya tentang emisi gas rumah kaca
dan potensi-potensi atau peluang untuk panas bumi dalam menggantikan PLTU yang akan eh, dipensiunkan. Jadi setelah presentasi ini akan saya buka 2 sesi, masing-masing sesi itu ada 3 pertanyaan ya. Eh, Silakan rekan-rekan pemirsa, ada pertanyaan silakan. Halo, mungkin kalau nggak ada, ini dari chat ada pertanyaan Pak. Satu dari Pak Erwin, itu Pak Erwin menyampaikan ada 2 pertanyaan ya di sini. Jadi yang pertama itu eh, dalam penyusunan roadmap rencana pengembangan panas bumi di Indonesia ini sudah mencakup mensertakan kajian asesmen dari mana kira-kira sumber-sumber pendanaan yang pasti untuk pembiayaan investasi. Berapa persen kira-kira kontribusi dana APBN, APBD, dan dari swasta, dan donornya dari mana? Itu nomor satu ya, satu pertanyaan dari Pak Erwin. Kemudian eh, yang kedua itu Pak Pak Erwin tadi ada 2 pertanyaan ya. Satunya Pendanaan sama apa? Pak Erwin, pendanaan. pendanaan sama ini Pak, asesmen, Oh, kajian asesmen assessment. dari mana? Ini ya dananya Iya, itu iya, Pak, dana donornya. iya, iya. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya tentang emisi gas rumah kaca dari penduduk Indonesia itu berapa ton per CO2-nya per tahun per kapita. Kemudian mohon dibandingkan dengan negara-negara Eropa, US, Cina, dan lain-lain. Mungkin itu dulu Pak, sambil menunggu dari teman-teman yang lain untuk bertanya. Wah, pertanyaannya berat juga ini Pak nih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, apa namanya, saya juga memang tidak terlibat secara langsung ya untuk di dalam riset maupun pembangunan PLTP ini ya. Tapi saya coba akan menjawab ya. Tapi nanti maaf kalau misalnya tidak bisa menjawab hari ini, mungkin akan menjadi PR buat saya gitu ya. Akan menjadi PR buat saya. Nanti akan saya tetap jawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau memang saya tidak bisa jawab, nanti akan saya berikan kepada panitia. Baik, kalau untuk pendanaan ya, untuk pendanaan memang begini, Pak Erwin. Eh, karena PLTP ini atau geothermal ini mempunyai risiko yang sangat tinggi gitu ya, pembangunannya itu lembaga-lembaga keuangan itu, terutama di Indonesia itu susah sekali gitu ya untuk memberikan apa namanya tuh memberikan pendanaan gitu ya, untuk memberikan pendanaan. Nah, pemerintah memang berharap kemarin saya juga lihat di berita itu ya, untuk ini, untuk apa? Kan kita tadi kan seperti saya disebutkan tadi kan ada pengurangan emisi dengan usaha sendiri ya, dengan usaha sendiri dan juga ada pengurangan emisi dengan bantuan dari luar negeri. Itu kan komitmennya waktu itu komitmennya ini apa namanya tuh Badan Dunia ya mengenai pengurangan emisi karbon ini. Jadi eh, waktu itu Pak Jokowi sendiri nggak salah itu ya. Pak Jokowi sendiri ya berharap bahwa negara-negara Eropa gitu ya, negara-negara maju lah katakan gitu ya, yang sudah mempunyai komitmen gitu ya untuk membantu gitu, untuk membantu negara Indonesia ya dan juga negara berkembang lainnya untuk apa namanya untuk mengurangi emisi ini, untuk memberikan bantuan gitu ya, untuk pembangunan ya, pembangkit listrik yang eh, renewable gitu, yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, tapi memang sepertinya agak susah juga gitu ya, agak susah juga itu ya. Apa namanya tuh negara-negara ini mungkin juga karena kondisi ekonomi kita setelah apa namanya kondisi ekonomi dunia gitu ya, setelah apa namanya dilanda oleh eh, pandemi gitu ya. Jadi mungkin masih belum bisa belum bisa bangkit gitu ya. Jadi memang agak sulit. Nah, untuk asesmen ini kalau roadmap-nya itu kemarin saya nggak dapat informasi waktu pas FGD itu ya, FGD itu memang ada roadmap itu ditampilkan itu ya, sampai berapa sih Indonesia itu membangun apa namanya, membangun PLTP gitu ya. Memang tidak disebutkan ininya apa namanya tuh
dari mana, dari badan mana gitu, atau dari lembaga mana yang melakukan asesmen tersebut gitu ya. Tapi Bappenas juga mengeluarkan itu, Bappenas juga mengeluarkan ya, kemarin juga orang Bappenas itu yang apa mengeluarkan roadmap itu ya. Jadi memang tidak terinfokan juga. Tapi Bappenas lah, Bappenas secara resmi itu mengeluarkan mengeluarkan apa namanya tuh apa namanya roadmap dari pembangunan PLTP tersebut. Nah, untuk ini, untuk apa namanya tuh, untuk rata-rata itu ya, untuk rata-rata apa namanya tuh emisi CO2 yang dikeluarkan per ini, per apa namanya, per kapita gitu ya, per kapita. Saya belum punya ininya tuh Pak, belum punya apa namanya datanya, belum punya datanya. Mungkin mungkin akan saya cari Pak, akan cari Pak Jatmiko, mungkin akan menjadi PR buat saya tuh nanti. Saya catat Pak. Ya mungkin itu aja Pak Jat. Masih di mute Pak Jat tadi. Oh ya, ya maaf. Terima kasih Pak. Jadi tadi penjelasan dari Pak Arief ke Pak Erwin ya tentang pendanaan dan mungkin yang belum terjawab itu mengenai CO2 per kapita ya. Itu mungkin bisa bisa dicari sih itu datanya Iya, iya, di iya, website ya. iya Pak. Iya, iya Pak. Eh, Mungkin dari peserta yang lain dari mahasiswa kok sepi-sepi amat ini. Nggak, belum ada pertanyaan dari mahasiswa. Baik Pak, dengan Nasrullah Silakan. Pak, Siapa? dengan Nasrullah Pak. Oke, oke Mas Nasrullah, silakan. Baik, terima kasih atas presentasinya Pak Arief. Di sini tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai roadmap ya, penonaktifan untuk teknologi pembangkit listrik batu bara. Saya lihat tadi setiap tahunnya penonaktifannya akan makin bertambah. 2025, 1 giga dinonaktifkan, bahkan sempat saya lihat 9 giga, 11 giga, atau 23 giga, atau ibaratnya dapat dikatakan tiap tahun itu penonaktifannya makin tinggi. Jadi pertanyaannya seperti gini, Pak. Jika kita akan menonaktifkan, kita ingin melihat peluang ke depannya nih. Teknologi ini kan ada pergantiannya ya, Pak ya. Apakah pemerintah mengeluarkan roadmap juga teknologi pergantiannya, Pak? Sehingga kita bisa melihat peluang ke depannya nih, Pak. Oh, ternyata untuk menonaktifkan teknologi batu bara ini sebesar 1 giga akan digantikan dengan teknologi ini dan teknologi ini. Apakah ada roadmap-nya itu, Pak? Thank you. Oke, langsung aja Pak Arief, Oh, silakan Pak ya, tentang roadmap baik. itu Ya, teknologinya. ya, baik. Terima kasih Pak Jatmika. Terima kasih juga Pak Nasrullah. Ya, memang kalau kita lihat roadmap-nya tadi, memang ada apa namanya, makin lama makin bertambah ya, apa namanya, untuk pensiunan ini ya, apa pengpensiunan PLTU berbahan bakar batu bara gitu ya. Ada roadmap-nya Pak. Jadi saya nggak ada juga datanya itu ya, nggak kemarin itu pada saat FGD itu ya Bappenas juga itu mengeluarkan jadi apa namanya tuh makin lama juga eh, apa namanya pembangunan energi terbarukan baru terbarukan juga makin bertambah Pak, makin bertambah juga. Jadi seperti misalnya yang berbasis tenaga surya ya itu makin lama makin bertambah gitu ya, makin bertambah. Begitu juga dengan yang apa namanya yang angin gitu ya, itu juga makin makin bertambah gitu. Nah, begitu juga dengan yang geothermal gitu ya. Kan juga tidak apa tidak mungkin juga gitu. Kita mau pakai apa gitu loh. Kita apa namanya? Kita menonaktifkan atau mempensiunkan PLTU berbahan bakar batu bara terutama ya, tapi tidak kita ganti gitu. Tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa target-target itu memang meleset juga gitu Pak. Terutama karena disebabkan oleh pandemi kemarin, Pak. Jadi pembangunan-pembangunan apa namanya itu EBT ya, energi baru terbarukan ya, itu jadi banyak yang tersendat gitu ya. Banyak tersendat. Seperti misalnya untuk yang di NTT itu, ya untuk yang di NTT apa di Maluku ya, di Maluku sorry, yang di Maluku. Itu eh, jadi apa namanya tuh, jadi terlambat itu pembangunannya seperti itu gitu karena adanya pandemi. Jadi target-target itu ya jadi meleset gitu. Jadi memang kemarin itu ya kalau yang saya baca berita itu Dirjen EBTKI itu Bu Enia mengatakan bahwa target-target pembangunan EBT itu eh, yang tadinya 23% ya dari
kebutuhan energi listrik di Indonesia itu jadi tidak bisa terpenuhi, Pak. Karena kalau dilihat gitu ya, kalau dilihat dia mengatakan ini kan tahun 2025 tinggal 3 semester lagi atau tinggal 1,5 tahun lagi gitu. Seperti itu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Tapi tetap katanya tetap akan digenjot gitu ya. Jadi memang apa namanya tuh pensiunan ini juga memang akhirnya gitu ya, memang akhirnya meleset juga dari target gitu. Jadi memang kita juga akhirnya eh, bukan kurang bisa, jadi memang tidak tidak tercapai juga gitu loh untuk mengurangi emisi CO2 ini. Mungkin itu jawaban saya, Pak Nasrullah, Pak Jatmika. Ya, terima kasih Pak Arif. Pak Terima kasih, Pak. Nasrullah udah ini ya. Masih ada yang dipertanyakan Pak Nasrullah? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih. Jadi ini Pak di chat itu ada beberapa pendapat ini pertama dari Pak Binsar ya. Pak ditujukan kepada narasumber perlu diupayakan oleh pemangku kepentingan panas bumi agar pemerintah mengalokasikan APBN sampai lapangan panas bumi terbukti untuk ditawarkan kepada investor. Mungkin ada tanggapan Pak ini Pak dari Pak Binsar, silakan Pak Arif. Baik, Pak. Apa namanya? Kalau untuk panas buminya sendiri ya, kalau yang saya tahu pengalokasiannya itu mungkin termasuk ya Pak ya, termasuk ya. Yang saya tahunya apa namanya, karena kita sudah ini udah apa namanya di dalam perjanjian ini NDC itu Pak, jadi National Determined apa namanya Contribution gitu ya, kita akan mengurangi CO2 ini ya. Jadi Menteri Bu Sri Mulyani itu sudah berkomitmen Pak, sudah berkomitmen untuk mengalokasikan ya APBN itu untuk pembangunan ini panas bumi. Sorry, untuk pembangunan energi baru terbarukan seperti itu, Pak. Nah, tapi memang saya nggak tahu apakah akan juga di ini ya, akan juga termasuk untuk pembangunan panas bumi gitu ya. Nah, kita sih berharap bersama-sama gitu ya, karena juga kan panas bumi ini kan memang potensi yang sangat besar gitu ya. 40% ada di Indonesia gitu. Seperti Pak As tadi katakan bahwa apa namanya keunggulan dari panas bumi itu tidak bisa diekspor gitu ya, nggak bisa diekspor, hanya bisa digunakan oleh apa namanya yang penduduk atau kita gitu ya yang ada di situ gitu loh, nggak seperti apa namanya nggak seperti sumber-sumber energi yang lain gitu ya, kecuali kita mengekspor listriknya gitu ya, jadi seperti itu. Jadi memang dianggarkan untuk apa untuk pembangunan energi terbarukan terkait Ya, dengan pengurangan CO2. Menteri Bu apa Sri Mulyani sudah berkomitmen seperti itu. ya Gitu. mungkin saya tambahkan Pak, Ya, mungkin silakan Pak. untuk APBN itu sekarang ada program namanya drilling, government drilling ya Pak. Government drilling di beberapa lokasi ya itu intinya untuk menyiapkan eh, suatu resource geothermal itu siap untuk di WKP-kan. Jadi setelah dibor sama pemerintah hasilnya bagus baru ditawarkan ke investor. Jadi itu ada beberapa lokasi yang sudah berjalan. Itu dananya dari APBN. APBN ya Pak ya. Ya. Eh, Iya, iya, iya. Terima kasih Kemudian Pak. ini Ya. ada ini Pak, ada beberapa juga di chat ini banyak yang di chat ini. Jadi ya, ini maksudnya saya belum jelas. Jadi lebih menarik investasi PLTP ini dipaketkan dengan wilayah usaha listrik. Semoga ke depan ada kebijakan dari pemerintah untuk menopang kebijakan energi kita. Nah, ini mungkin mungkin dari Pak Sandi ya. Mungkin Pak Sandi bisa ngasih penjelasan nggak? Maksudnya apa ini? Nanti biar Pak Arief bisa menjawab. Silakan. Halo, Pak Sandi monitor nggak ini? Kalau nggak monitor, kira-kira Pak Arief bisa mengerti nggak pertanyaan ini Pak Arief? Oh, ini mungkin Ini, Pak apa mengenai sharing ini kali Pak, sharing pusat daerah kali ya. em, wilayah usaha listrik. Jadi wilayah usaha listrik itu maksudnya apa? Apakah ini apa wilayahnya PLN atau bagaimana? Saya kurang. Mungkin ini kali Pak, apa namanya mengenai sharingnya kali ini Pak. Apa namanya sharing apa untuk daerah berapa persen, pusat berapa persen gitu kali Pak ya. Jadi nanti kalau setelah listrik bisa terjual gitu. Seperti itu apa gimana? Jadi ini kan apa namanya WKP ini kan dimiliki oleh pemerintah pemerintah daerah Pak ya. Iya kan? Iya nggak? WKP Atau itu gimana? sekarang ditarik ke pusat, Pak. Oh, di ke pusat ya. Ya oke. Iya.
Tapi kan, nah itu dia Pak. Jadi kan sepertinya nih daerah kan juga harus bisa menikmati Pak, gitu. Iya, Ya iya, kan, karena kan wilayahnya dia seperti itu Pak. Kan iya benar. wilayahnya dia. Nah itu, iya. Kan dia juga nggak mau juga kan, apa misalnya, dia artinya dia cuma ngejagain tempatnya doang gitu ya, yang menjagakan tempatnya aja gitu. Tapi semua itu apa namanya profit atau bagaimana nanti pusat yang narik. Nah itu mungkin seperti itu kali Pak yang dimaksud. Nah memang Ya memang mungkin seperti itu ya. tadi yang ya mungkin tadi yang termasuk salah satu kendala atau tantangan ya untuk apa namanya tuh pembangunan PLTP PLTP yang ada Pak. Jadi memang seperti itu gitu. Seperti Ya itu Pak. benar Pak. Iya, Memang biasanya kan daerah itu pengennya punya kontribusi ya dalam betul pengembangan Pak. Iya, geothermal. Nah, iya, cuman yang jadi permasalahannya kadang-kadang daerah-daerah panas bumi itu istilahnya mempunyai APBD yang cekak gitu loh. Jadi terbatas ya. justru Iya. kebanyakan pemerintah daerah itu dia minta share kosong gitu Nah, Pak. iya. Ya Itu yang seperti jadi itu Pak ya, kadang-kadang mungkin malah mungkin justru ya. menjadi beban investor Ya, gitu. ya. Seperti itu mungkin Pak yang harus apa? Yang harus bisa kita selesaikan itu. Bagaimana itunya Ya, gitu. Kan kayak seperti misalnya kayak di Cirebon kalau nggak salah ya, itu kan juga ada terkenal seperti itu Pak pembangunan PLTP-nya gitu. Jadi pemerintah Cirebon ya minta juga dia share-nya gitu loh. Seperti itu. oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan tentang direct use Pak dari Pak Lukman. Kira-kira apa hambatan atau penyebab utama dari pengembangan panas bumi direct use di Indonesia? Karena pemanfaatan direct use masih belum populer di Indonesia dibanding non direct use-nya. Kira-kira apa Pak? Dari Pak Oh, Arif, silakan ya. Pak. Ini Pak, apa namanya masalah teknologinya aja sih Pak, kalau menurut saya ya. Karena kan juga masyarakat juga masih belum tahu ya, masih belum tahu misalnya kayak kayak tadi ya, kayak apa namanya kayak BPPT gitu ya. BPPT dulu ya itu masuk ke apa namanya ke Kamojang seperti untuk apa namanya untuk jamur gitu ya, untuk apa untuk tani jamur ya. Terus juga tadi yang di Lampung gitu kan ya. Itu kan masyarakat masih belum tahu Pak, teknologi apa sih yang bisa dimanfaatkan daripada panas bumi ini gitu ya. Itu kendalanya Pak. Jadi kan memang seperti kayak misalnya BPT atau kampus gitu ya, seperti di apa namanya di Unsada ini ya, yang mengerti teknologi gitu ya. Oh ini kita bisa memberikan apa namanya tuh satu solusi misalnya untuk apa namanya agar katakanlah pertanian di sana tuh bisa berkembang gitu ya, bisa bertambah gitu ya. Misalnya untuk tadi untuk apa namanya menjaga temperatur ruangan supaya misalnya tanaman atau apa namanya tuh yang mereka tanam itu bisa lebih apa lebih tumbuh lebih bagus gitu ya. Nah itu teknologi seperti itu Pak yang tidak apa yang belum dipahami ya belum dipahami oleh masyarakat sekitar. Seperti misalnya untuk perikanan juga kan ya untuk perikanan kan mereka juga nggak tahu kalau sebenarnya apa namanya tuh kolam-kolam apa namanya fluida-fluida geotermal ini ya gitu. Baik itu yang berasal memang langsung gitu yang dihasilkan dari perut bumi maupun dari apa namanya dari pembangkit gitu kan masih bisa digunakan misalnya untuk perikanan katakanlah untuk menjaga temperatur yang sesuai dengan apa namanya tuh pemeliharaan ikan misalnya seperti itu Pak. Itu yang teknologi yang menjadi hambatan seperti itu Pak kalau yang di BPPT rasakan seperti itu Pak. Jadi Ya, teknologi itu yang belum banyak dipahami. Seperti itu, ya. Pak. Ini ada diskusi kecil Pak. Bagaimana kalau Ya. direct use itu dimanfaatkan untuk cooling, cooling. Jadi untuk apa pendingin ruangan itu. Karena Oh kan bisa kita Pak. negara tropis ya kita jadi Iya, iya. eh, Jadi bisa Pak. Memang saya juga lupa ya cycle-nya ya. Bukan bukan binary Pak. Jadi memang waktu itu mungkin Pak Muswar juga pernah punya pengalaman ya. Tapi memang eh, apa namanya untuk pendingin Ya, ruangan gitu ya. Apa namanya? Tapi yang jadi bahan diskusi juga ini kan sebenarnya kalau kita misalnya untuk pendingin ruangan gitu ya, katakan untuk pendingin ruangan di dalam kantor apa namanya tuh operatornya PLTP kan udara sekitar itu udah cukup dingin gitu Pak ya. Itu bisa Pak, bisa digunakan untuk itu. Bisa digunakan untuk pendingin. Pendingin ruangan bisa, bisa Pak. Jadi ya, emang udah ada risetnya udah ada Pak. Risetnya udah ada. ya. Ya, terima kasih Pak Arif Ya. penjelasannya. Mungkin ada lagi nih, ada satu sesi lagi. Kalau masih ada pertanyaan silakan dari teman-teman peserta. Halo, mungkin kalau Pak Jatmiko saya ya boleh sedikit bertanya ya sama Pak Arif. silakan, silakan Pak.
Ya, Pak Arif lagi sibuk tuh. Langsung aja Pak Muswar. Ya, Siapa Muswar ya? tadi Hmm. ada salah satu slide yang disampaikan mengenai pembangkit TPLTP ini menggunakan binary ya, Rankine cycle gitu ya. Nah, kalau Rankine cycle kan menggunakan eh, fluida kerja atau working fluid atau menggunakan refrigeran begitu. Apakah PLTP bisa semua refrigeran bisa digunakan untuk pembangkit PLTP ini pada sistem binary Rankine cycle ini, Pak Arif? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima Baik, kasih terima Pak kasih Pak Muswar. Muswar. Ya, Silakan Pak Arif. ya, ya. Baik, Pak Muswar, terima kasih atas ini ya, atas pertanyaannya. Memang untuk binary cycle ini ya, atau ORC ya. Jadi kenapa disebut binary? Karena dia mempunyai dua siklus. Kenapa disebut binary cycle? Jadi itu karena dia ada dua siklus. Jadi ada siklus ininya sendiri ya. Mungkin bisa saya tampilkan dulu. Saya apa? Izin share screen ya. Share screen aja Pak langsung Pak. Ya. Bentar, Pak. Nah ini, udah terlihat, Ya Pak, udah Pak. udah ya. Ada, kebalik dia. Nah, taruh, sorry, Pak. Taruh, Pak. Bentar, Pak ya. Bentar, Pak. Nah ini, binary cycle. Jadi dalam sistem binary cycle ini, ya, fluida yang dihasilkan dari geothermal ini tidak langsung digunakan untuk ini, digunakan untuk memutar turbin. Jadi dia ini nanti fluida yang untuk memutar turbinnya ada yang namanya fluida kerja. Fluida kerja. Nah, fluida kerja ini biasanya dari jenis karbon, jenis karbon. Ini siklusnya ini yang dinamakan ini adalah organic Rankine cycle. Jadi begitu. Jadi fluida kerjanya ini memang dari jenis butan gitu ya, dan dari jenis yang lainnya ya, sesuai temperaturnya gitu. Sesuai dengan temperaturnya maksudnya gini, sesuai dengan titik uapnya, titik fluida kerja itu bisa menguap gitu. Misalnya temperatur yang dihasilkan oleh fluida geothermal ini katakanlah misalnya dia itu katakan 80 derajat Celcius gitu ya. Nah, itu kita menggunakan ya karbon ya, jenis karbon gitu ya. Gas karbon yang bisa menguap pada temperatur 80 derajat Celcius. Jadi tidak semuanya ini Pak Muswar. Jadi tidak semuanya Ya, Pak. tidak semuanya karbon hidrokarbon yang digunakan untuk sebagai Ya, ini kuliah kerja ya, ya. seperti itu Pak Muswar Baik, baik. gitu. Terima kasih Pak. Mungkin saya ada Terima satu kasih, Pak. pertanyaan Pak. Ini berhubungan Ya, dengan binary cycle ini. Jadi kira-kira metode binary cycle ini kapan bisa diterapkan Pak? Atau kalau di Indonesia kan saat ini kebanyakan yang dipasang itu kan yang konvensional ya, yang ya, kondensing ya. ya. Itu kira-kira binary ini kenapa tidak segera bisa dikembangkan gitu di Indonesia? Ya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Jatmiko. Ini Pak, sebenarnya di Indonesia udah ada Pak, udah ada waktu itu hasil riset kerjasama dengan Prancis ya, dengan Prancis itu dipasang di ini Pak, di Lahendong Pak. Nah itu memang waktu itu sempat ini ya, sempat tidak jalan ininya, risetnya ya. Nah sekarang alhamdulillah bekerjasama dengan Jerman ya, dengan dengan menggunakan ini, dengan teknologi binary cycle ini, sekarang udah jalan Pak di Lahendong itu Pak. Nah memang kalau untuk ini, untuk untuk yang binary cycle ini, memang untuk ininya Pak, turbinnya ini, memang agak membuatnya itu agak sulit juga Pak.
agak sulit juga. Ini di dunia ini cuma satu yang bisa membuat itu. Jadi cuma negara Israel ya. PT-nya saya lupa perusahaannya. Dia cuma itu. Hormat Pak, hormat. Ya, Ormat betul, Ormat ya. Jadi agak sulit itu memang untuk ininya. Nah, kenapa di Indonesia ini banyak masih menggunakan apa namanya tuh katakanlah PLTP konvensional ya, baik yang apa namanya tuh yang flash maupun yang direct gitu ya. Nah, ini karena sebenarnya kita masih masih punya banyak apa namanya sumber panas sumber energi geotermal gitu loh. Seperti itu. Karena juga memang teknologinya juga masih apa yang untuk yang binary ini masih apa masih masih dikuasai oleh satu negara gitu ya. Jadi memang kita arahnya ke arah sana Pak yang flash maupun yang ke arah direct gitu Pak. Oke, terima Yang kasih steam. Pak. Iya Pak. Dari peserta masih ada pertanyaan, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Dengan Selamat siang, Pak Arif, Pak Jatmiko juga. ya Pak, silakan. Ya, kalau berkaca ke Star Energy ya, dari sebelumnya Nusantara, itu kan panas bumi ini hanya diserap oleh PLN ya, Pak ya. Pemanfaatan lainnya kan belum ditemukan sampai sekarang, kecuali ya untuk apa namanya masyarakat sekitar ya, untuk apa namanya kebutuhan konsumerisme lah seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan itu kan dari PLN itu kan sudah menentukan harga dasar listrik ya, tarif dasar listrik TDL itu. Yang kemudian setelah dikonversi dengan operasional, kemudian juga konversi dengan apa namanya teknologi, konversi dengan eksplorasi dan lain sebagainya, itu posisinya kan tidak terlampau menguntungkan bagi apa namanya supplier seperti itu. Kalau tenaga air, kalau tenaga air itu dia ada yang namanya percentage. Jadi artinya di beberapa daerah tertentu itu pembelian listrik dari PLTA itu bisa di-adjust berdasarkan daerah, berdasarkan debit air dan lain sebagainya. Di apa namanya di standar nasional Indonesia pun sudah apa namanya ini Pak. Jadi sudah ada mikro, mini dan apa namanya hidro itu. Jadi artinya masing-masing jadi supplier bisa memilih. Dan kemudian TDL-nya pun tarif dasar listriknya yang diambil dari apa namanya harga dasar listrik ya, yang diambil dari air itu bisa cukup menguntungkan. Makanya kita lihat di Purwokerto ada dua area, Ketenger dan Siteki itu bisa cascade dan lain sebagainya. Menarik. Cuman kalau yang di pembangkit listrik tenaga panas bumi ini ataupun geothermal masih belum bisa seperti itu gitu kan ya. Yang dulu Chevron, kemudian apa namanya di Kamojang pun, kemudian di Salak pun sekarang sudah ganti menjadi Star Energy gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita bersama ya, memang seharusnya sih tidak di ini ya. Apakah ada apa namanya kebijakan khusus ya untuk apa namanya off-taker ini supplier ini apa namanya ada range tertentu untuk pembelian uh, panas bumi listriknya itu per kWh gitu seperti hanya di tenaga air. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa namanya memang benar hanya ormat yang menguasai Pak sampai sekarang gitu ya. Bahkan kita pernah banyak pengalaman untuk membeli teknologi dari ormat itu kita tidak membeli direct langsung ke ormatnya, tapi kita melalui perusahaan Cina. Nah, perusahaan Cina itu mengambilnya juga tidak langsung ke Israelnya, tapi dia melalui satu perusahaan yang apa namanya cangkangnya itu yang ada di Amerika. Nah, Amerika baru kemudian di Houston ya, kemudian dari Houston baru kemudian dia bisa bertransaksi dengan di Israel gitu. Jadi apa namanya untuk teknologi yang digunakan di Ormat itu kelihatannya masih panjang. Kecuali kita punya apa namanya semacam breakthrough ya, research and development yang sampai mempunyai apa namanya
keberanian untuk kita bisa melakukan R&D satu perusahaan tertentu yang melakukan R&D khusus untuk panas bumi ini dengan menggunakan apa namanya binary tersebut dan ada insentif khusus pada perusahaan tersebut. Star Energy pun masih sampai sekarang itu belum bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita masih mengimpor ya, apa namanya teknologi untuk apa namanya bahkan di beberapa apa namanya yang belanja di Israel juga sama ya seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, karena teknologi konvensional, akhirnya jualannya tetap aja kan ke PLN. Nah, sementara sekarang itu kan sudah waktunya ya, sudah tidak bisa lagi untuk kita jualan langsung ke PLN. Mestinya kita non direct use, artinya kita bisa langsung ke wilayah tertentu dari panas bumi. Kalau bisa ya panas bumi di Kamojang ya bisa seluruh kecamatan yang ada di situ disuplai oleh Kamojang. Yang Gunung Salak ya seluruh areal di Bogor itu Kabupaten Kota Madya dan lainnya Gunung Salak itu semuanya disuplai oleh dari Gunung Salak. Baru itu akan menarik, Pak. Kira-kira itu komen saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ade Irfan. Ada tanggapan Pak dari Pak Arief, silakan. Baik, terima kasih Pak Niko dan Pak Ade. Jadi ini Pak ya memang ya kalau kita bandingkan gitu ya, kalau kita bandingkan harga jual listrik ya, harga jual listrik dari apa namanya ini yang saya pengalaman saya ya, jual listrik apa namanya yang berasal dari PLTP itu kurang dapat bersaing lah katakan seperti itu ya, kurang dapat bersaing dengan apa dengan terutama dengan PLTU ya, PLTU. Dulu apalagi ya, dulu itu lagi masih harga itu 7 sen nggak salah, 7 sen per kWh itu nggak ekonomis katanya itu. Jadi apa banyak yang teriak juga itu apa namanya operator-operator dari PLTP itu. Jadi hanya beberapa perusahaan besar aja yang bisa bertahan itu seperti Chevron ya. Ya tapi akhirnya Chevron juga nggak tahan juga ya apa menjual apa namanya pembangkitnya itu ke Start Energy seperti yang ada di Salak, seperti yang ada di mana yang di Derajat gitu ya. Memang kalau dulu ya, dulu tuh memang eh, tapi sekarang harga jual harga jual per KWH-nya dari PLTP itu yaitu sekarang udah kalau dulu kan katanya 9 lah katanya 9 kalau kata operatornya itu sekitar 9 sen lah per KWH-nya itu yang kira-kira yang ekonomis lah bisa apa bisa eh, bisa bertahan lah itunya operatornya. Tapi sekarang apa namanya pemerintah juga udah ini apa namanya PLN terutama ya PLN ini udah harga belinya gitu udah di atas 7 sen saya juga nggak tahu juga pastinya ya apakah lebih dari 9 atau apakah 9 sen gitu ya saya juga nggak tahu pastinya. Memang kalau juga kalau kita bandingkan ya kalau kita bandingkan dengan PLTA ya dengan hidro itu ya eh, kan seperti yang tadi disebutkan ya bahwa pembangunan PLTP itu kan cukup besar ya ininya ya. Cukup besar apa namanya itu biayanya gitu ya. Satu sumur itu sebesar kira-kira 6 sampai 10 juta dolar ininya satu sumur itu. Belum lagi resiko yang apa namanya resiko yang didapat gitu ya oleh operatornya atau si pengembornya itu ya. Mungkin kalau bagi apa namanya itu mungkin kalau PLTA gitu ya mungkin masih bisa lah ya masih bisa apa namanya tuh daerah-daerah untuk membuat lah terutama untuk yang mikrohidro lah katakan seperti itu ya untuk apa namanya tuh untuk apa namanya mengaliri listrik untuk di daerahnya ya. Tapi memang kalau untuk yang PLTP ini ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jatmiko gitu ya daerah memang minta juga gitu ya, minta juga gitu ya, minta juga untuk share gitu ya, untuk minta share-nya gitu ya, untuk minta share-nya, tapi nol gitu ya, karena daerah juga cekak juga gitu loh, cekak juga untuk apa namanya, untuk membangun PLTP ini gitu ya. Mungkin juga kalau bagi pemerintah pusat juga akhirnya juga kalau seandainya daerah itu katakanlah diberikan ya seperti kayak misalnya PLTA gitu ya bisa melistriki apa namanya daerah setempat dan juga kalau misalnya PLTP juga seperti itu misalnya kayak di daerah Kamojang gitu ya di daerah Kamojang atau di daerah lainnya bisa melistriki daerah ininya gitu ya kalau misalnya daerah ini punya apa punya dana atau anggaran mungkin akan diberikan juga oleh pemerintah gitu ya tapi kan ya seperti yang ini ya apa kita ketahui sama ya bahwa pembangunan PLTP ini ya cukup besar ininya apa namanya biayanya gitu ya anggarannya dan apa namanya resikonya cukup besar ya mau nggak mau mungkin akhirnya
pemerintah pusat tuh yang ini apa namanya, yang apa, yang mengambil alih gitu, yang mengambil alih atau take over dari pembangun PLTP ini seperti itu. Mungkin ya satu apa menjadi satu tantangan juga sih sebenarnya. Daerah juga sebenarnya ya kalau misalnya kita ambil semuanya, katakan diambil pusat oleh semuanya gitu ya nggak adil juga ya. Padahal yang punya daerah kan itu adalah yang punya apa namanya kawasan itu adalah daerah gitu. Seperti itu memang menjadi satu tantangan juga. Memang itu menjadi satu kendala juga itu. Jadi memang harus di apa ke depannya memang harus di ini lagi dibicarakan. Terus juga yang untuk yang ormat ya memang eh, apalagi kita ini ya apa namanya tidak mempunyai hubungan diplomatik ya dengan Israel gitu ya. Jadi memang agak susah juga kita itu untuk apa namanya untuk melakukan satu apa riset atau yang bekerja sama dengan pihak ormat gitu ya. Seperti itu. Dan juga untuk yang ini, untuk yang ketiga ya tadi ya udah ada saya jawab mungkin ya dengan yang tadi yang apa yang untuk pertanyaan nomor satu tadi, misalnya untuk Kamojang disuplai untuk daerah kawasan Kamojang aja gitu ya. Tapi untuk sekarang ini kan tidak seperti itu ya, masih apa masih dijual gitu ya, dijual ke ini ke apa ke PLN, nanti PLN yang menjual kembali kepada masyarakat seperti itu. Jadi memang karena daerah belum sanggup gitu loh, karena daerah belum sanggup untuk membiayai pembangunan PLTP seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Arief atas penjelasannya. Jadi memang untuk pengembangan PLTP ini memang kita masih banyak beberapa kendala ya. Sehingga memang sesuai yang direncanakan sampai tahun 2025 itu sekitar 7.000 mega, kita masih saat ini masih 2,2 ya. Jadi masih sangat jauh ya. Nah, itu mungkin nanti perlu itu apa pemikiran-pemikiran antar stakeholder untuk menambah kecepatan dari pengembangan geothermal ini. Paling tidak dengan diskusi saat ini terbukalah wawasan apa saja kira-kira kendala panas bumi yang terjadi dan kira-kira eh, apa yang akan kita lakukan ke depan. Mungkin demikian eh, dari saya sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Arief dan semua peserta webinar. Semoga eh, webinar ini bermanfaat bagi semua. Dan waktu saya kembalikan ke Pak Bangun. Silakan Pak Bangun. Halo Iya, Mas baik. Bangun. Ya, baik. Terima kasih Pak Jatmiko atas panduannya dan juga Pak Arief atas pemaparan materinya. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu eh, sambutan penutup oleh Kepala Program Studi Teknik Energi Terbarukan kepada Pak Dr. Aep. Waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita sudah melaksanakan acara ini. Bapak Ibu semua, eh, eh, jadi acara webinar ini kita adakan berkala ya. Kemarin kita udah energi angin, kemudian panas bumi, mungkin nanti selanjutnya mungkin energi bioenergi. Eh, Bapak Ibu semua, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Direktur Pasca Sarjana, Dr. Asnasio Lasman ya, bahwa pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini eh, semakin pesat. Kalau teknologi energi terbarukan ini berkembang semakin murah ya, mungkin semakin murah dan semakin efisien sehingga mampu bersaing dengan sumber energi lain. Untuk itu kami menyadari agar teknologi ini dapat cepat berkembang, maka kita memerlukan tentu selain sumber daya alam ya, kita memerlukan SDM yang handal di bidang energi terbarukan ini. Bapak Ibu semua, sejak tahun 2010, ya, Profesor Kamarudin Abdullah dan beberapa teman-teman dari METI berinisiatif untuk mendirikan pasca sarjana yang khusus di bidang energi terbarukan.
Visi kami adalah menjadikan program magister ya dalam penerapan dan pengembangan teknologi serta pengelolaan sumber energi terbarukan melalui pendekatan pendidikan magister S2 yang holistik. Kami tentu ingin tetap melakukan sosialisasi energi terbarukan ini agar tetap berwawasan lingkungan serta berdasarkan kearifan lokal bagi pembangunan nasional. Karena itu program studi magister ini kami mengembangkan kurikulum multidisiplin karena kita menyadari bahwa pengembangan energi terbarukan itu bukan hanya dari sisi teknologi ya. Tadi kita bicara tentang teknologi panas bumi, tapi bagaimana teknologi ini dapat tersebar luas dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Maka kami ada dua peminatan, eh, yaitu teknologi energi terbarukan serta manajemen teknologi energi terbarukan. Kami mencoba memisahkan peminatan ini di mana teknologi energi terbarukan eh, akan kita fokuskan untuk dalam perancangan sistem dan peralatan pemanfaatan energi terbarukan, pengkajian teknis, teknologi, serta pemanfaatan ET, serta pengembangan misalkan pemodelan, simulasi komputer, dan optimisasi pemanfaatan sumber daya energi. Selain itu, mungkin untuk teman-teman dari ekonomi ya, selain dari teknik, bisa mengikuti dalam peminatan untuk manajemen teknologi energi terbarukan, di mana kami mencoba membuat kurikulum yang mampu merancang proyek-proyek berbasis energi terbarukan, pengkajian aspek sosial culture, manajerial teknoekonomi, regulasi, dan pelestarian lingkungan, serta kita akan mempelajari kajian perancangan konservasi sumber daya energi. Dosen-dosen kami sering kami mengundang beberapa praktisi, kemudian juga akademisi untuk bisa memperkaya pengetahuan tentang energi terbarukan ini. Alhamdulillah peserta seminar ini sampai saat ini hampir 50-an ya. Jadi mungkin nanti kami akan mengundang kembali Bapak Ibu untuk topik-topik selanjutnya ya, di bidang energi terbarukan ini. Eh, Bapak Ibu semua, model perkuliahan kita nanti adalah hybrid ya. Di sini kami mempunyai beberapa mahasiswa di luar Jawa, bahkan bahkan hampir lebih dari 50%-nya di luar Jawa ya. Dengan proses perkuliahan yang kita hybrid bisa lewat Zoom ini serta lewat sistem e-learning dan rekaman kuliah ya. Kami mengundang teman-teman dari eh, luar Jawa, ada yang dari Sulawesi, kemarin yang baru kita masuk dari Papua, serta dari eh, Sulawesi dan dari NTT, NTB. Karena itu setiap minggu kita membuka pembukaan pendaftaran mahasiswa baru ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa eh, masuk ke dalam websitenya Pasca Sarjana atau bisa menghubungi Saudara Bangun dan Ibu Rita ya. Demikian mungkin saya tutup acara webinar ini dan kami mengundang eh, untuk webinar 2 minggu lagi untuk webinar di tentang bioenergi. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Terima semuanya. kasih Pak Terima Cak, kasih terima kasih semuanya. semuanya Bapak Ibu Pak semua, terima Arif, kasih. Pak Has, Pak Muswa, Terima kasih, Pak Arif. Pak Jatmiko, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Arif. Ya, Terima kasih, semuanya. Pak, Pak Izin live kita ya. foto bersama dulu Jatmiko. Pak sebelum ini. Oh iya, siap. Silakan Pak Bangun untuk diatur. Pak Bangun, oke baik saya ambil saja foto ininya, bentar Pak ya. Kita mulai dari satu dulu. Apa? Satu.
keduanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Eh, baik, sudah saya ambil fotonya. Terima kasih Pak Ed. Ini Baik, semuanya. terima kasih semuanya. Terima kasih. Benar. Pak Arif, Terima terima kasih kasih. semua. Izin live, izin live. Oke, izin live ya. Assalamualaikum Ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Mari.